Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung lagi di pertemuan ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Minggu lalu kita telah mempelajari pengertian teks deskripsi dan cara-cara atau menelaah isi teks deskripsi atau tujuan teks deskripsi. Untuk minggu ini sebenarnya kita akan membuat atau menulis teks deskripsi. Nah, sebelum membuat atau menulis teks deskripsi, tentu kita harus mengenal teks deskripsi lebih jauh lagi. Untuk itu, Ibu akan kembali merangkum atau memberikan resume dari pembelajaran minggu lalu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Yang kedua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Artinya kita akan membuat teks deskripsi. Tujuannya juga sudah ada di bawah, mengidentifikasi struktur teks, mengidentifikasi kaidah kebahasaan, menyusun teks deskripsi, dan menyunting teks deskripsi. Menyunting artinya memperbaiki, mengedit ya. Untuk selanjutnya, kemarin itu apa saja sih yang sudah kita pelajari? Di awal pertemuan kita telah mempelajari apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang isinya menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan sifat, rasa, warna, atau corak objek tersebut. Artinya ketika kita menggambarkan seseorang, misal ayah saya, ibu saya, dengan ciri-ciri misalnya ibu saya rambutnya hitam panjang, memakai kacamata, punya tai lalat, tingginya 170 cm. Nah, sebenarnya kalian sedang melakukan atau membuat teks deskripsi. Yang kedua yaitu ciri teks deskripsi itu bagaimana sih? Membicarakan atau menggambarkan objek yang bersifat khusus. Ya seperti tadi, ibu saya berbeda dengan ibu kalian. Ibu saya misalnya rambutnya panjang, lurus, hitam, tapi misalnya ibu kalian rambutnya hitam tapi ikal dan pendek. Nah, ketika kita menggambarkan seseorang atau sesuatu, mungkin kucing saya warnanya oranye dengan ekor yang pendek, tapi kucing kalian misal warnanya putih dengan ekor panjang. Nah, itu sudah merupakan teks deskripsi. Ciri-cirinya bisa kita lihat lagi ya, membicarakan, menggambarkan objek yang bersifat khusus. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya menggunakan panca indera. Nah, teks deskripsi ini sangat identik dengan penggunaan panca indera. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita hirup, kita rasa di kulit, itu silakan diungkapkan. Tujuannya agar pembaca seolah-olah mendengar atau merasakan. Misalnya, ketika kita menceritakan ibu kita kepada teman kita tadinya tidak tahu bagaimana wajah ibu kita, tapi setelah digambarkan, oh iya, ternyata wajahnya sedikit lonjong, kulitnya warnanya putih, rambutnya panjang. Oh, jadi nanti teman kita itu akan berpikir, oh mungkin seperti ini gambarnya nih, ibunya si B itu. Nah, yang selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek. Nah, yang seperti tadi, warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek secara rinci dan lain sebagainya. Jenis teks deskripsi itu ada yang berdiri sendiri, memang teks deskripsi, ada yang menjadi bagian teks lain, yaitu dari cerpen digambarkan misalnya karakter Malin Kundang tinggi dengan badan kekar, kulit putih, rambut panjang hitam, misalnya seperti itu. Nah, di dalam cerpen si Malin Kundang digambarkan seperti itu. Nah, itu merupakan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Lalu kita pelajari sekarang strukturnya. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu masih bersifat umum ya. Misalnya, kucing saya bernama si B, dia suka makan ikan. Kucing saya bernama siapa, suka makan ikan. Saya menemukannya di mana, misal di pinggir jalan. Dia suka mengikuti saya ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, nanti di deskripsi bagian atau di paragraf kedua kalian
Kemukakan warna kucingnya apa, ekornya bagaimana, matanya warna apa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, dan ditutup oleh simpulan atau penutup. Di sini digabungkan. Jadi si kucing saya itu bagaimana ciri-cirinya, dan intinya si kucing saya itu ceritanya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Nah, apa saja sih yang kita pelajari di teks deskripsi ini? Yang selanjutnya yaitu ciri bahasa teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian. Kedua, kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kata berimbuhan, sinonim, kata khusus, kata rujukan, konjungsi, dan penggunaan majas perbandingan. Nah, sebelum kita membuat atau menulis atau menyusun teks deskripsi, tentu kita harus tahu bagaimana sih kalimat-kalimat teks deskripsi. Yang pertama, kalimat perincian. Ketika kita mengemukakan ibuku orang yang sangat baik, baik itu bagaimana? Mungkin dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Atau mungkin ibu kita sering tersenyum ketika bertemu setiap orang. Nah, itu contohnya. Jadi ketika disebutkan orang baik, gimana nih baiknya? Nah, sebutkan satu persatu. Yang selanjutnya, kalimat serapan menggunakan panca indera. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, entah itu benda, pemandangan alam ataupun orang, apa yang kita lihat, misalnya warna hitam rambutnya, bulat matanya, lonjong wajahnya, itu ibu kita misalnya. Seolah-olah mendengar, wah ternyata suaranya itu sangat merdu, berarti pendengaran yang digunakan. Merasakan, misalnya kulitnya sangat halus, kulit ibuku sangat halus berwarna kuning langsat. Nah, seperti itu. Ibuku suka memakai parfum yang wangi. Nah, berarti itu penciuman atau dihirup melalui hidung. Penggunaan kata berimbuhan. Nah, seperti contoh di sana ada Ugi Agustono memprakarsai, mem. Nah, contoh imbuhan itu mem, di memakan, dimakan, atau bermain, memakan, dimakan, bermain. Nah, awalan-awalan seperti itu namanya imbuhan. Menggunakan sinonim pada teks deskripsi. Baik bisa disebut, baik itu tidak hanya baik, tapi bisa disebut tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi, dan lain sebagainya. Penggunaan kata khusus indah. Indah bisa elok, molek, cantik. Nah, ini bisa menjadi contoh ya untuk kalian nanti. Ketika melihat itu tidak hanya melihat, bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Hewan peliharaan, kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung, dan lain-lain masih banyak lagi. Suka menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu ada 3, yaitu kata rujukan benda, tempat, personel. Artinya menunjuk kepada sesuatu. Misalnya Pangandaran, Pantai Pangandaran sangat indah. Di sini terdapat pasir putih yang sangat indah. Atau ketika kita menunjukkan orang atau menceritakan ayah kita, ayah saya bekerja sebagai guru. Iya, nah iya itu merujuk kepada si ayah. Nah, lalu selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu kata hubung atau kata sambung atau kata penghubung. Nah, di sini menghubungkan, misalnya aku, dia, dihubungkan dengan kata dan, aku dan dia. Penggunaan majas perbandingan. Nah, ciri teks deskripsi itu ada perbandingannya. Wajah ibuku seperti bulan purnama yang bersinar. Nah, seperti bulan purnama yang bersinar itu adalah majas seperti ya, membandingkan. Padahal wajah ibu kita bukan bulan purnama kan. Nah, untuk menulis teks deskripsi ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema. Apa yang akan kita ceritakan? Benda kah? Misal bukuku, sepedaku, rumahku, atau orang, ayahku, ibuku, adikku, nenekku, guruku, atau alam seperti Pantai Pangandaran, Sungai Citanduy, atau Gunung Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuannya membuat orang lain tahu. Misalnya kita menceritakan ayah atau ibu kita, jadi orang tahu
ayah kita itu seperti apa. Saya mau menceritakan ayah saya, berarti saya harus menyebutkan apa saja. Yang ketiga, mencari datanya, dikumpulkan dulu. Ketika kita ingin menceritakan ayah ibu kita, ditulis dulu, ayah itu tingginya sekian, warna kulitnya ini, ada kumisnya. Ayah saya matanya hitam bulat, rambutnya pendek, sedikit ikal misalnya. Nah, itu dikumpulkan dulu. Lalu kita buat kerangkanya. Di awal kita akan menjelaskan siapa dulu, apa dulu. Misalnya ayah saya bernama siapa, bekerja sebagai guru misalnya, atau polisi atau tentara. Nah, nanti setelah itu baru di paragraf selanjutnya diceritakan lagi. Ayah saya itu ciri-ciri badannya, fisiknya tinggi, ada kumisnya, ada tai lalatnya mungkin, warna kulitnya hitam atau coklat, dan lain sebagainya. Setelah itu baru mengembangkan kerangka menjadi teks atau wacana. Ditambahkan yang tadinya hanya ayah saya matanya bulat, nanti ditambahkan ayah saya memiliki mata hitam bulat dan tegas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tugasnya. Setelah menyimak video ini, ada teks serumpang di halaman 29 tentang rumah makan Nyampleng. Kalian isi titik-titiknya, di garis bawahi isinya biar tidak tertukar, tulis di buku tulis. Setelah itu, di bawahnya kalian belajar untuk menulis teks deskripsi. Kalian tentukan dulu ya apa yang mau dituliskan. Nah, setelah membuat teks deskripsi, boleh bagaimanapun, boleh melihat contoh, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bagian bawah buku tulis kalian masing-masing. Nanti ibu akan ada sesi menjawab mungkin ya. Nah, nanti dikumpulkan semua tugasnya itu hari Selasa minggu depan. Kenapa? Karena hari minggu ini kemungkinan kita akan melaksanakan Idul Adha, sehingga ada libur nasional. Jadi silakan dikumpulkan minggu depan hari Selasa. Ibu tunggu pukul 11.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.